Ramadan juga. Kan lebih yang sama kalian. Allah akan ganti. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarid, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan kesehatannya, karena nikmat iman yang diberikannya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke Jembatan Ampera, tidak lupa mampir ke Masjid Taqwa. Apa gunanya kita hidup di dunia kalau nanti matinya masuk neraka? Pemirsa, tentunya tidak ada satu orang pun yang ingin masuk neraka. Pasti siapapun di antara kita, orang kaya, orang miskin, perempuan, laki-laki, dari latar belakang apapun, dari status sosial apapun, pasti ingin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarid. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu akil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Tentunya membaca Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika bulan suci Ramadan. Satu huruf akan dinilai berlipat ganda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita rutin membaca Al-Quran. Di hari-hari biasa sebelum bulan Ramadan, kita terkadang membaca Al-Quran setelah sholat fardu hanya 1 halaman. Nanti sekarang di bulan suci Ramadan ini, marilah kita untuk lebih rajin lagi membaca Al-Quran, karena pahalanya dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, wahafidil lisan, senantiasa menjaga lisan. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisan adalah perbuatan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunjing saudara, tidak membeberkan aib-aib tetangga, tidak menghibah apapun yang dilakukan oleh teman-teman kita. Apa gunanya kita berpuasa? Boleh jadi orang yang kita hibah, orang yang kita gunjing itu lebih baik daripada kita. Semut di seberang kelihatan, sedangkan gajah yang di pelupuk mata tidak kelihatan. Itulah hatinya orang yang suka menghibah. Untuk itu, marilah kita berbicara yang baik-baik
Jika kita tidak bisa berbicara, lebih baiklah kita diam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang selalu berkata baik. Manfaatkan waktu-waktu luang dengan hal-hal yang baik, mendengarkan tausiah agama, membaca buku-buku Islam, dan segala sesuatu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan ketiga orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wa mut'aimin ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan orang yang lapar. Tentunya banyak sekali saudara-saudara kita, mungkin tetangga-tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita sebagai orang yang insya Allah berkecukupan. Sudah sewajibnya kita orang yang berkecukupan memberikan makan orang-orang yang lapar. Yang pertama yang harus kita berikan yaitu orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Allah sangat tidak senang ketika hambanya, ketika kita semua dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga-tetangga kita lapar. Allah sangat tidak menyukai hal-hal tersebut. Maka dari itu kita awali dengan keluarga. Kita lihat keadaan keluarga kita. Apakah ayah kita, apakah ibu kita, apakah saudara-saudara kita, apakah bibi kita, paman kita itu sudah kenyang, bisa makan dengan layak. Kita harus teliti dulu. Ketika mereka belum bisa makan dengan layak, kita berikan mereka makan yang layak, sehingga mereka pun tidak kelaparan. Setelah kita lihat keluarga-keluarga dekat kita lihat tetangga-tetangga kita. Tidak mungkin kita para tetangganya yang ketika ini makan dengan enak, makan dengan kenyang, tetapi para tetangga kita yang ada di sekitar kita, di dekat kita, kanan kiri kita kelaparan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang tidak memperdulikan tetangga-tetangganya. Setelah kita memperdulikan tetangga kita pedulikan orang-orang teman-teman kita terdekat. Bagaimana keadaan mereka? Wah, saya sekarang dalam keadaan enak nih, makan enak, keadaan sehat. Kita lihat teman-teman kita, apakah mereka juga memiliki makanan yang layak seperti kita? Apakah mereka kelaparan? Nah, untuk itu marilah kita peduli, senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Tentunya siapapun itu, ketika kita berbuat, ketika kita bisa memberikan makan kepada orang-orang lapar, insya Allah umat muslim di Indonesia khususnya tidak ada yang kelaparan lagi. Tentunya prinsipnya harus sama. Kita memberikan makanan, kebaikan makanan yang ada itu kepada orang-orang terdekat kita. Insya Allah siapapun yang ada di Indonesia pada umumnya ini tidak akan kelaparan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wassaimin nasahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya ketika seseorang menyambut puasa di bulan Ramadan dengan hati yang gembira, hati yang senang, hati yang selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku itu tahu pahala dan fadilah bulan Ramadan, maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umatku akan meminta 12 bulan yang lain sama seperti bulan Ramadan. Jadi bagaimana kita dapat memaknai hadis tersebut bahwa bulan Ramadan ini sangat spesial. Ketaatan-ketaatan kita beribadah, kebaikan-kebaikan kita beribadah akan dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin tahu, ketika kita tahu bahwa kebaikan bulan Ramadan ini adalah sangat baik, sangat banyak keuntungannya untuk kita, untuk menujunya surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah
kita semua pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bulan-bulan yang lain. Semua 12 bulan yang lain itu yaitu disamakan dengan bulan Ramadan. Karena kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Keberkahan berkumpul di bulan Ramadan. Dosa-dosa kita dihapuskan di bulan Ramadan. Untuk itu, setiap siapa yang bersenang hati, bergembira hati melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya sebagai golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, itulah 4 golongan dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semoga kita semua di sini mampu memelihara Ramadan ini dengan mengisi dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dan terus meningkatkan ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Dan yang paling terpenting, semoga Allah Subhanahu wa taala juga dapat memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita tercinta, orang-orang terdekat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.